Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Syekh Khalid bin Jasim Al-Tahin. Perkenalkan, nama saya Jonathan Rivaldo Loca. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan peluang investasi ekowisata bahari berbasis konservasi terumbu karang di Pulau Menjangan Kecil. Proyek ini dirancang sebagai investasi wisata bahari yang realistis, memiliki potensi return yang menarik, tetapi tetap menjaga keberlanjutannya. Nah, ya, di slide pertama ini berjudul Pitch Investasi Ekowisata Bahari berbasis konservasi terumbu karang. Jadi proyek ini berfokus pada pengembangan ekowisata bahari di Menjangan Kecil. Konsep utamanya adalah menghadirkan wisata snorkeling, diving, edukasi konservasi, dan pengalaman laut yang tertera. Proyek ini tidak diarahkan sebagai pembangunan besar-besaran, tetapi sebagai pengembangan fasilitas wisata efisien, fungsional, dan tetap berbasis konservasi. Lanjut. Nah, selanjutnya di profil singkat proyek, lokasi sendiri di Pulau Menjangan Kecil, Karimun Jawa, Jawa Tengah. Sektor investasinya ekowisata bahari berbasis konservasi terumbu karang. Lalu untuk aktivitas utamanya yang ditawarkan meliputi snorkeling, diving, edukasi konservasi, dan monitoring terumbu karang. Dengan konsep ini, wisatawan tidak hanya menikmati laut saja, tetapi juga mendapatkan pengalaman wisata yang sangat bermakna. Lanjut, kita ke slide yang ketiga. Konsep proyek. Konsep proyek ini menggabungkan 4 aspek utama, yaitu dari wisata bahari, konservasi, monitoring terumbu karang, dan low impact tourism. Nah, wisatawan dapat melakukan snorkeling dan diving pada zona aman, lalu juga mendapatkan briefing lingkungan sebelum aktivitas, serta ikut mendukung konsep wisata yang tetap menjaga ekosistem. Intinya, wisata tetap berjalan, tetapi terumbu karang itu tetap terlindungi. Lanjut, kita ke slide yang keempat. Peluang pasar, peluang pasar yang cukup banyak sekali mencakup target-targetnya. Untuk wisatawan umum, program itu menyasar mahasiswa, keluarga, komunitas muda, dan pecinta alam. Lalu untuk pasar khusus, targetnya adalah diver, eco traveler, wisatawan mancanegara, dan yang terakhir adalah open trip organizer. Dengan segmen yang beragam, proyek ini tuh tidak hanya bergantung pada satu jenis wisatawan saja. Selanjutnya, di permasalahan dan celah investasi, Pulau Menjangan Kecil memiliki potensi wisata bahari yang kuat, tetapi masih membutuhkan fasilitas dan layanan yang lebih tertata. Beberapa celah yang bisa dikembangkan yaitu belum adanya dive center khusus, akses wisata yang belum optimal, layanan pendukung yang masih terbatas, serta pengalaman wisata yang belum sepenuhnya terintegrasi. Dari celah inilah proyek ini hadir untuk meningkatkan kualitas wisata yang secara lebih profesional. Lanjut. Slide ke-6, sumber pendapatan proyek. Nah, sumber pendapatan proyek ini berasal dari beberapa layanan wisata harian. Pendapatan utamanya adalah berasal dari paket snorkeling, paket diving, lalu paket penyewaan alat wisata, kios atau eco cafe kecil, dan edukasi konservasi. Dengan beberapa sumber pendapatan ini, proyek ini tidak hanya bergantung pada satu layanan saja. Hal ini membuat model bisnis yang lebih kuat dan lebih fleksibel. Lanjut ke kebutuhan awal investasi yang diperlukan adalah 700 US dollar. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan dive center tropis, area tunggu, eco coffee kecil, floating dock, seperti kayak yang dermaga itu, peralatan snorkeling dan diving,
kompresor yang juga diperlukan dan itu harganya cukup mahal. Lalu peralatan keselamatan bagi wisatawan, pelatihan SDM lokal untuk nantinya dijadikan eh, sebagai pekerja di suatu kegiatan kita, lalu promosi serta cadangan biaya operasional jika ada kebutuhan-kebutuhan yang mendadak atau yang tak terduga. Investasi ini fokusnya pada aset yang langsung mendukung pendapatan dan kualitas layanan, bukan pada pembangunan yang berlebihan. Dan untuk dana-dananya sendiri ini memiliki beberapa referensi, dilihat dari referensi Nautika Karimun Jawa dan Scuba Gear Indonesia. Nah, dari situ harga-harga referensi-referensi sudah tertera di website tersebut. Lanjut. Nah, di sini visual konsep fasilitas. Slide ini tuh menunjukkan gambaran konsep fasilitas yang akan dikembangkan. Maaf, ada telepon dari kakek saya. Kita lanjut. Slide ini menunjukkan gambaran konsep fasilitas yang akan dikembangkan. Desainnya dibuat sederhana, bertemakan tropis. Karena untuk efisiensi dananya juga untuk dialihkan ke berbagai sektor, memiliki fungsi lengkap meskipun kecil, seperti area briefing, lalu penyimpanan alat, area tunggu, terus lalu ada akses menuju voting dock, lalu ada eco cafe, juga ditambahkan sebagai layanan pendukung sekaligus sumber pendapatan tambahan. Maaf sebentar. Mari kita lanjutkan. Maaf, tadi ada beberapa sedikit kendala. Lalu untuk selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Nah, kelayakan finansial dan return. Proyek arus kas bersih selama 10 tahun dan diskon faktor selama 10%. Hasilnya investasi awal sebesar 700.000 US dollar menghasilkan NPV positif sekitar 518.333 US dollar. Untuk IRR sendiri adalah 23,58% dan payback period sekitar 4,1 tahun. Artinya proyek ini memiliki potensi pengembangan yang menarik karena IRR lebih tinggi daripada diskon faktor dan modal dapat kembali dalam periode yang realistis. Selanjutnya di slide yang terakhir, mengapa layak didukung? Karena proyek ini memiliki pasar wisata yang sudah terbentuk, sumber pendapatan yang beragam, dan modal yang difokuskan pada aset produktif. Selain itu, proyek ini juga memberikan dampak berkelanjutan karena mendukung ekonomi masyarakat lokal, meningkatkan kualitas layanan wisata, dan menjaga ekosistem terumbu karang. Dengan demikian, investasi ini tidak hanya menawarkan keuntungan bisnis, tapi juga pengalaman wisata berkualitas dan konservasi laut yang berkelanjutan. Nah, sebagai penutup, proyek wisata bahari pada Pulau Menjangan Kecil ini merupakan peluang investasi yang sangat realistis, terukur, dan memiliki nilai jangka panjang. Dengan dukungan investasi yang tepat, proyek ini dapat berkembang menjadi destinasi wisata bahari yang profesional, menguntungkan, dan tetap menjaga kelestarian.
Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin saya ingin menjawab beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan resiko terbesar proyek ini, resiko terbesar proyek ini adalah tekanan terhadap terumbu karang. Eh, karena dari wisata-wisata snorkeling dan diving pastinya akan menyebabkan ke ekosistem terumbu karangnya sendiri, pertumbuhan terumbu karang dan kerusakannya. Mitigasinya adalah zona aktivitas, briefing konservasi, pemandu wisata, dan monitoring terumbu karang secara berkelanjutan. Jadi nantinya kita bakal bikin sistem untuk set buka tutup mungkin, lalu tempat briefing sebelum turun kita kasih pemahaman terlebih dahulu untuk tidak merusak karang, hanya untuk dilihat saja. Dan itu tugas dari pemandu. Lalu kita juga pengen bekerja sama mungkin dengan BTMKJ atau BCS untuk uh, melakukan monitoring secara berkala. Lalu pertanyaan kedua, kapan investor mendapatkan return? Untuk pertanyaan ini berdasarkan proyek tadi, payback period sekitar 4,1 tahun dengan IRR 23,54% yang lebih tinggi dari diskon faktor. Lalu kenapa proyek ini lebih baik dibandingkan kompetitor lainnya? Hmm, hmm, uh, keunggulan proyek ini karena mungkin di luar sana banyak wisata baru yang fokusnya pada aktivitas rekreasi saja dan menyampingkan apa yang menjadi keberlanjutan dari alamnya sendiri. Nah, dari proyek ini kita memiliki unggulan, yaitu meskipun kita memaksimalkan untuk dieksploitasi sebagai wisata bahari, tapi kita tetap memikirkan apa yang menjadi keberlanjutan dari suatu ekosistem. Lalu jika ditanya bagaimana kalau jumlah wisatawan turun, seperti tadi yang saya jelaskan di PowerPoint, karena wisatawan tidak bergantung pada satu segmen saja, target pasar proyek ini itu cukup banyak wisatanya, umum, komunitas muda, keluarga, diver, eco traveler, dan mancanegara. Selain itu sumber pendapatan juga dibuat beragam, tidak hanya dari tiket aktivitas tapi juga dari penyewaan alat, eco cafe kecil, edukasi konservasi. Dengan cara ini resiko penurunan dari satu sumber pendapatan dapat dikurangi. Yang pertanyaan terakhir, kapan investasi ini uh, kenapa kenapa investasi ini tidak terlalu besar? Dana tidak Karena proyek ini tuh dananya tidak difokuskan pada pembangunan mewah, tetapi aset yang langsung mendukung operasional dan pendapatan seperti dev center, floating dock, alat wisata, eco cafe kecil, keselamatan untuk wisatawan, promosi dan peningkatan layanan. Dan pendekatan ini, proyek ini tetap terlihat profesional tetapi tidak boros. Prinsipnya adalah pembangunan fasilitas yang cukup kuat untuk menarik wisatawan dan menghasilkan pendapatan tanpa kehilangan konsep konservasi dan efisiensi investasi. Jadi sekian mungkin dari penjelasan proyek Menjangan Kecil. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada sedikit kendala-kendala. Terima kasih.